Ya, shalom teman-teman sekalian. Bagi para pemula, saya ingin menunjukkan bahwa handphone kita yang kecil ini bisa berfungsi secara maksimal, khususnya dalam belajar Alkitab. Kita bisa mendownload beberapa aplikasi seperti saya ini, aplikasi Alkitab. Ini bisa didownload. Kemudian ada berbagai versi bahasa di sana, ada King James Version, terjemahan sederhana Indonesia, bahasa Batak, Simalungun, bahasa Toba, dan sebenarnya versi lainnya masih bisa kita download lagi untuk memudahkan kita memahami bagian firman Tuhan berdasarkan berbagai terjemahan. Nah, itu salah satu ya. Tapi di aplikasi ini juga kita bisa menemukan kidung jemaat ya, dan lagu-lagu yang lain. Selain kidung jemaat, tapi juga ada kidung persekutuan Reform Injili, kemudian nyanyian kidung baru, dan berbagai nyanyian pujian yang lain bisa kita tambahkan ya seperti ini ya. Haleluya, pujilah Allah yang agung. Bahkan ini bisa kita dengar juga suaranya, audionya. Jadi itu menolong ya. Seperti ini. Nah, kita bisa mendengarkan audio dari lagu ini. Kemudian selain daripada aplikasi Alkitab itu, saya juga bisa melihat tafsiran ya. Ini juga sederhana tapi tentu menarik bagi para pemula. Ini bisa di-download, berbagai tafsiran ada di sini. Matthew Henry Commentary, tafsiran Alkitab Wycliffe, Treasure of Scripture Knowledge, Full Life, Jerusalem, Heidelberg. Ya, bahkan di dalamnya juga ada Wycliffe dan santapan harian, berbagai renungan bisa ya. Ini contohnya. Kalau kita mau mempelajari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11, di sini ada tafsiran dari Matthew Henry untuk bisa menolong saudara, sehingga dimanapun kita berada sebenarnya tidak kekurangan bahan untuk mempersiapkan renungan atau khotbah. Kita bisa mendownload juga kamus Alkitab ya. Ini khususnya untuk para penatua atau jemaat awam, bahkan mahasiswa-mahasiswa teologi juga bisa memakai ini. Ya, kita mau mencari Yesus misalnya. Oh, Yesus juru selamat. Oh, ada ayatnya Matius 1:21. Di sini ada keterangan-keterangan lebih lanjut. Nah, kita mau mencari misalnya yang lain selain daripada Yesus, misalnya kita mau cari tentang Abraham. Jadi semua ada. Nah, kita munculkan di sini. Oh, Abraham. Abraham bapak dari satu bangsa yang besar. Kejadian 17 ayat 5. Demikian seterusnya ya. Jadi ini bisa bermanfaat sekali di dalam handphone daripada diisi aplikasi-aplikasi hanya game-game misalnya ya. Ini juga ada Alkitab yang lain yang bisa kita dengarkan, Alkitab dengan audionya ya. Jadi kita bisa misalnya membaca Mazmur 33 dengan menekan tombol ini. Mazmur 33. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab ini kan sebagai contoh saja. Barangkali tidak ada kesempatan membaca langsung sambil kerja, bisa sambil dengar Alkitab juga. Jadi mudah sekali. Ada juga Alkitab studi di sini ya. Kita bisa lihat ini studi Bible, belajar tentang berbagai kitab di sini. Ini yang memang bahasa Inggris sambil belajar ya. Tapi kita juga bisa melihat Alkitab dalam bahasa asli. Misalnya ini, Hebrew, Interlinear Old Testament. Kita mau membuka kitab Kejadian misalnya ya. Nah ini, Kejadian, Keluaran, ya Genesis 1 ayat 1 misalnya. Kita tampilkan ini, kelihatan ada bahasa Ibraninya. Nah kita coba ya. Di sini dikatakan, Beresit bara Elohim et hasamayim wet haares. Ya, saya tidak terlalu pintar bahasa Ibrani, dikit-dikit ya. Tapi ada di sini juga terjemahan bahasa Inggrisnya. In the beginning, God created the heavens and the earth. Jadi ini menolong. Dan semua dari Kejadian sampai Maleakhi ada di sini. Kemudian kalau kita mau melihat bahasa asli Perjanjian Baru juga ada. Koine Interlinear New Testament. Misalnya kalau kita mau melihat
Yohanes ya, Yohanes 1 ayat 1 dalam bahasa Yunani. Nah, di sini langsung ada bacaannya. En arche en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos. Ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan seterusnya. Nah, ini adalah aplikasi-aplikasi yang sifatnya free ya, yang bisa kita download di handphone kita. Juga ada di sini studi Alkitab ya, dalam versi bahasa Indonesia. Kita menemukan bahan-bahan PA, bahan pembinaan, dan lain sebagainya. Sebenarnya apa yang saya maksudkan, bahwa di zaman now tidak ada alasan bagi kita ya untuk tidak lagi membaca Alkitab, tidak mengetahui informasi tentang Alkitab ya, karena banyak sekali tools-nya, aplikasi yang bisa kita manfaatkan selagi kita masih punya kuota atau data internet tentunya ya, punya wifi di rumah, kita bisa mengupload ini. Nah, ini sedikit informasi yang kira-kira bisa bermanfaat bagi kita sekalian ya. Tuhan memberkati.